Ini Neta V2, dan menurut gua mobil ini memang bukan semua yang kalian inginkan, tapi mobil ini menyediakan semua yang kalian butuhkan. Neta V2 ini merupakan penerus langsung dari Neta V pertama yang udah rilis duluan di Indonesia. Tapi di Neta V2 ini ada beberapa upgrade fitur-fitur yang lebih oke dibandingkan Neta V pertama. Dan juga yang lebih penting itu harganya turun jauh dari Neta versi pertama. Jadi menarik bukan? Apa aja sih yang ditawarkan dari mobil ini? Kita mulai dari mesinnya. Mesin dari mobil itu penggerak listrik, yang dimana tenaga yang bisa dihasilkan dari mesin itu 95 PS dan torsinya 150 Nm. Jadi kalau didengar mungkin bukan mesin yang gede di saat mobil listrik lain bisa menghasilkan ratusan horsepower, ratusan Nm. Tapi dimensi dari mobil itu juga kecil. Jadi dimensi dari mobil ini memiliki panjang 4 meter, lebar 1,6 meter, dan tingginya 1,5 meter. Untuk wheelbase-nya, mobil ini memiliki wheelbase 2,2 meter, sedangkan ground clearance-nya itu di 130 mm. Lalu penggeraknya itu 4-wheel drive yang memiliki roda dengan velg alloy two-tone dan dimensi ban itu 185 55 ring 16. Jadi ya untuk ukurannya itu lumayan kecil, menambah jarak dari mobil listrik ini. Pengisian daya dari mobil itu sudah menggunakan DC fast charging, yang dimana port ini tuh sangat ramah dengan SPKLU yang ada di Indonesia. Nah, lalu untuk kapasitas baterai dari mobil ini tuh di 36,1 kWh yang bisa menempuh jarak totalnya 401 km CLTC, sedangkan kalau NDC-nya di 384 km. Kayak spion dari mobil itu pengaturnya sudah elektrik, tapi untuk kelipatannya itu masih manual. Tarik nafas. Begitu. Lalu untuk pilihan warna, mobil itu ada 4 pilihan warna, yang dimana kita sekarang lagi melihat warna milk tea, ada juga warna biru yang disebut baby blue, ada juga warna midnight gray, dan juga warna putih. Dan gue lupa siapa sih namanya warna putih itu, ntar gue ingat-ingat lagi. Nah, di depan sini kita mendapatkan headlamp yang bentuknya itu nggak seperti saudara-saudaranya Neta, yang dimana Neta itu terkenal memiliki headlamp yang rancip gitu, sedangkan ini agak membulat gitu. Mungkin ini si bungsu ini anaknya siapa ya? Kok beda sendiri? Nah, lalu di bawah sini kita mendapatkan grill dengan ada bolong-bolongan. Dan yang beda dari Neta V pertama, di Neta V kedua ini dia ada radar dan juga ada kamera di sebelah sana. Jadi ya untuk keselamatan berkendara, mobil ini tuh oke banget. Ini di sampingnya. Di sampingnya ini menerapkan bahasa desain floating roof. Bisa dilihat nih, warna hitam sampai ke sini, dan ya seperti atap dan bodinya itu terpisah. Lalu ya untuk lekukan desainnya nggak banyak sih. Ini ada garis, itu ada garis, ini ada garis. Dan di atasnya itu ya untuk mobil 200 jutaan memang nggak ada sunroof ya. Dan juga ada rel-relan warna hitam di sini. Lalu ini belakangnya. Di sini kita mendapatkan spoiler, high mount stop lamp, kaca yang melandai disertai rear defogger, dan di sini ada wiper belakang yang sudah jarang di mobil listrik. Lalu di sini kita mendapatkan lampu belakang tail light yang memanjang. Di sini ada lampu sein, di situ ada lampu sein. Di sini ada tulisan Neta, di sini ada tulisan V2 yang menandakan kalau ini V kedua, dan juga di bawahnya ada fog lamp yang sangat membantu kalau kalian lagi hujan-hujanan. Tapi tolong dihidupin kalau hujan aja. Nah, di sini ada sensor. Lalu coba kita lihat bagasinya. Ini bagasinya. Bagasinya ini mungkin bisa muat 3 koper medium ataupun 2 koper besar ditumpuk. Lalu di bawah sini ada storage untuk emergency tire repair kit, dan juga kita mendapatkan AC charging. Sekarang gue berada di kabin mobil Neta V itu baris kedua. Nah, di sini tuh bisa dibilang untuk space-nya kurang lega ya. Di sini kaki gue memang bisa masuk ke dalam, tapi legroom gue dikit banget ini, dan juga paha gue kurang tersangga dengan baik. Dan kepala gue ini agak dekat dengan plafon mobilnya. Untuk catatan, tinggi gue itu 168, yang bisa dibilang lumayan pendek. Yang pendek kayak gue aja udah hampir ngepas gitu, apalagi yang lebih tinggi. Kasihan teman-teman yang naik di sini yang ukuran badannya mungkin 170 atau 180. Sebaiknya ya nggak usah naik sekalian gitu. Ini memang untuk baris kedua itu lebih cocok buat anak-anak, dan itu dipastiin dengan baris keduanya itu udah punya isofix. Jadi ya kalau misal kalian mau naruh kursi bayi dan sebagainya itu ya tinggal dicantolin aja. Nah, bicara soal kursi dari mobil itu empuk dan juga bahannya itu bagus. Jadi bahannya itu kulit sintetis dan enak aja loh rasanya. Ini duduknya itu
Enak. Ya, kesampingan soal yang nggak lega, tapi duduknya tuh enak banget. Dan selain joknya yang empuk, ini door trimnya juga ada empuk-empuknya ini. Nih di sini empuk, dan juga untuk bahasa desainnya itu two tone gitu, abu-abu dan putih. Di sini kita mendapatkan untuk buka pintu, dan di sini pengaturan naik turun kaca yang sudah otomatis. Lalu di bawah sini ada speaker yang dimana mobil itu berjumlah 6 speaker secara total. Lalu di tengah sini kita mendapatkan storage yang agak kecil ya, mungkin buat permen bisa gitu. Nah, di bawah sini kita mendapatkan port Type A, dan juga karena mobil itu mobil listrik, entah kenapa platform bawahnya tuh kerasa agak naik gitu nih. Kalau gua bergeser ke sebelahnya itu agak jalan kepiting gitu. Tapi ya kalau misal kalian mau lega, kalian tinggal lipat si bangku penumpang baris keduanya, baris pertamanya. Dan ini lumayan lega sih kalau mau duduk. Oke lah. Sekarang kita cobain baris pertamanya. Untuk di baris pertama ini banyak sebenarnya yang bisa dibahas, tapi gue mulai dari sini dulu. Jadi ini door trim baris pertama nggak ada terlalu beda dengan baris kedua, tapi di sini tuh ada pengaturan electric mirror, dan juga ada pengaturan untuk 4 kaca yang di mobil ini, dan semuanya itu sudah automatic up and down. Dan di sini ada tombol untuk mengunci dan membuka mobil ini. Nah, lalu di bawahnya itu ada storage yang bisa muat 1 ciki sama 1 minuman lah. Dan di sini juga ada speaker yang tadi udah gue bilang, jumlahnya itu ada 6. Setirnya ini berdesain flat button and flat top, dan kalau menurut gue desainnya antara love and hate sih. Gue kurang suka desain seperti ini, gue tuh lebih suka desain yang membulet gitu. Tapi ya desain kayak gini oke juga. Ini palang 2 dengan pengaturan Bluetooth teleponi volume di sebelah kanan, dan pengaturan adaptive cruise control di sebelah kiri. Di tengahnya itu ada klakson dengan tulisan Neta, beda dengan Neta X yang sudah ada logo Neta di tengahnya. Dan bunyi klaksonnya tidak jantan. Tuas transmisinya di sebelah kanan, kalau mau P ditekan, D di bawah, N di tengah, R di atas. Dan di sebelah kirinya ada pengaturan lampu sen dan juga wiper kalau mau beam gitu, dan juga kalau mau diaktifin kayak gitu. Untuk wipernya ada auto, off, auto, low, dan high. Dan wipernya ini bisa mendeteksi curah hujan. Lalu ini instrumen clusternya, dan kita mulai dari sini. Di sini ada notifikasi untuk auto hold, di sini ada notifikasi untuk daya, dan di sini ada notifikasi mengenai pintu mana yang belum kekunci. Di sini bisa dilihat pintu sebelah depan masih belum kekunci. Nah, di sini ada notifikasi suhu, di sini ada notifikasi waktu, dan di sini ada notifikasi untuk seat belt dan juga parking brake. Di sini ada kilometer, di sini ada pengaturan bahan bakar, di sini ada trip, odometer, dan juga jumlah daya di mobil ini saat ini, dan jumlah dayanya ini 61%. Nah, kita lanjut ke head unit. Ini head unit dari Neta V2. Di sini kita sudah di home-nya, itu ada local media, Apple CarPlay, phone, My Vehicle, setting, dan Neta Butler. Kita coba mulai dari My Vehicle. Di sini melihatkan vehicle data, yang dimana ini ada data penggunaan bahan bakar kita. Di sini ada pengaturan, ada sensitivitasnya di mana nih, ada high, medium, low. Di sini ada dan keeping assist, ada di assist methodnya itu warning atau warning and correction, ada juga warning, image, dan sounding gitu. Di bawahnya ada front vehicle start reminder, dan di bawahnya ada high beam assist dan AEB. Apa itu AEB? Lanjut saja. Nah, di sini tuh ada visualisasi mengenai berapa daya yang tersisa dari mobil ini, dan di sini ada pengaturan untuk schedule AC charging. Di atasnya kita ada vehicle setting yang ada driving mode. Driving mode-nya ada 2, normal dan sport. Parking mode-nya tidak bisa diatur. Nggak tahu gimana cara ngaturnya. Single pedal mode-nya dimatiin, energy recovery-nya di minor, ESC-nya off, VDC-nya off, speed limit reminder-nya off, startup mode-nya normal, lighting bla bla bla, delay off, door lock, driving lock, lock tone, pedestrian tone, vehicle locating duration, dan ya di bawah sini tuh ada cellphone wireless chargingnya, di mana wireless chargingnya tuh ada di sebelah sini. Di sini ada switch data, reset data, TPMS reset, dan traction mode. Lalu selain itu kita juga mendapatkan UI untuk mengatur headlight, yang dimana ada pengaturan low beam, ada pengaturan ini, dan ada pengaturan off. Sedangkan kalau di low beam itu ada pengaturan untuk fog lamp.
Kita balikin ke auto. Di sini ada driving mode-nya normal, sport, one pedal. Energi recovery-nya ada minor, medium, strong, dan di bawahnya ada tailgate, rear wiper, rear washer, dan vehicle power. Kalau kita tekan ini, mobilnya bakal mati. Nah, untuk media dari mobil itu bisa menggunakan radio, bisa menggunakan USB, dan juga bisa menggunakan Bluetooth. Tapi untuk USB-nya hanya mendukung Apple CarPlay. Lalu di sini ada pengaturan telepon, dan teleponnya itu harus tersambung ke Bluetooth. Dan di sebelah sininya ada home screen. Ini ada energi consumption curve. Di sini ada glove box, yang glove box-nya itu sudah soft opening. Di sini ada bar charging yang bisa digunakan untuk mengecas HP kalian, dan di bawahnya itu ada tombol hazard. Lalu di bawahnya itu ada colokan Type A dan juga ada colokan 12 volt. Dan di bawah sini ada storage yang lumayan kecil. Lalu di kusut tengahnya kita mendapatkan 2 cup holder. Lalu ada storage buat naruh HP di sini, dan kalau kalian mau yang lebih gede kan bisa buka storage yang di sebelah sini. Tidak hanya itu, kita juga mendapatkan storage yang ada di bawah sini, dan ini lumayan space-nya. Di sini kita mendapatkan lampu yang bisa diaktifkan dengan menekan. Lalu di sini ada kaca spion, dan di sebelah sini ada USB Type A. Di sini ada sun visor dengan card holder, dan di sini ada vanity mirror. Nah, di sebelah kanan ada storage untuk menaruh e-money kalian. Di sini ada yang kecil, ada yang gede. Lalu untuk kuncinya itu bentuknya kayak fidget spinner gini ya. Memang unik dan keren sih. Enak juga buat dimainin gitu. Oke, sekarang kita berada di dalam Neta V2. Dan kalau kalian lihat, gue ganti baju karena ini udah keesokan harinya. Kemarin syuting hujan mulu. Kapan gue mau screenshot? Jadi ya, sorry ya, harus dilanjutkan di esok hari. Tapi ya, dengan dilanjutkan esok hari ini, gue jadi lebih tahu apa yang mau gue omongin. Pertama-tama dari setirnya. Entah kenapa desain dari setir ini tuh flat bottom dan flat top, dan itu tuh atas bawah gitu. Dan dua-duanya kebetulan diwarnai dengan warna putih. Jadi kalau gue lagi fokus ke jalan, gue lagi ngelihat blind spot dan sebagainya, ini setir gue nggak tahu tuh bedainnya mana yang atas mana yang bawah gitu. Jadi gue harus sesekali ngeliat setirnya mana nih, netanya tulisannya kemana, kebalik atau enggak gitu. Kalau kebalik berarti ya kebalik juga setirnya gitu. Jadi itu satu hal yang mengganggu gue sih. Dan juga selain itu ya waduh, jadi gue baru sadar ternyata saya di tengah rekaman itu audionya keputus. Jadi ini gue VO aja ya, nggak apa. Nah, lalu untuk akselerasinya, akselerasi dari mobil itu enak. Jadi akselerasinya itu di normal itu bisa sampai 130 kalau nggak salah ya. Nah, dan juga kalau untuk sportnya itu bisa lebih. Dan karena ini mobil listrik, akselerasi dan torsinya itu instan gitu. Walaupun ya kalau dibandingkan dengan mobil bensin, masih seru rasa berkendara mobil bensin itu jauh. Tapi kalau ya untuk mobil listrik, akselerasinya enak. Lalu kekedapan kabin. Untuk kekedapan kabin dari mobil itu nggak bisa dibilang kedap banget ya. Bahkan kalau macet gitu ada orang ngomong di samping gue masih kedengaran tuh mereka ngomong apa gitu. Masih apa ya, suara dari luar tuh masih masuk ke dalam, masih belum kedap banget. Tapi ya untuk pemakaian sehari-hari oke lah ya. Nah, dan mobil itu kan punya beberapa fitur keselamatan ya, mulai dari lane keeping assist, habis itu forward collision warning. Gue ada beberapa keluhan dengan sistem keselamatan ini. Jadi gue di Bintaro itu pernah lagi U-turn gitu, dan di depan gue tuh ada motor. Tiba-tiba motor tuh masih jauh banget, tapi tiba-tiba dia tuh langsung ngerem gitu, langsung forward collision warning tulisannya, padahal ya motornya masih jauh dan nggak ada apapun di depan gue gitu. Entah kenapa sensornya mendeteksi ada kendaraan di depan gue dan langsung tiba-tiba berhenti. Itu kan bikin kaget ya, dan bikin diklaksonin juga. Bayangin aja berhenti tengah jalan, tengah U-turn. Nah, habis itu ya untuk lane keeping assist-nya juga terkadang tuh memang ya apa ya, kegunaan lane keeping assist itu kan untuk menjaga kita supaya tidak ngawur dari garis jalan. Tapi terkadang tuh bandel gitu, mau belok pun susah, mau ganti lane pun susah gara-gara dijagain sama lane keeping assist-nya gitu. Tapi ya membantu, tapi di salah satu sisi membetekan juga gitu, jadi bikin bete. Tapi oke lah. Ya mungkin segitu ulasan gue untuk Neta V2. Menurut gue ya mobil ini jauh lebih sempurna daripada Neta V pertama, dan juga merupakan mobil yang seru dibawa untuk dikendarai di harganya yang di 299 juta ya.
Memang sih kalau dibilang daripada 200 jutaan lebih dekat ke 300 juta ya, cuman kurang sejuta, tapi tetap aja bahasa marketingnya 200 jutaan, ani itu 99 gitu. Ya mungkin sekian review dari gua. Terima kasih sudah nonton video ini. Sorry audionya hilang di tengah jalan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.